teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau ceritain film tentang belalang yang berubah menjadi ganas dan memakan darah manusia. Judul filmnya adalah The Swarm. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang ibu yang bernama Virginie. Jadi dia ini mempunyai bisnis dengan menjual belalang untuk dijadikan tepung atau dikonsumsi. Terlihat si ibu lagi kebingungan karena belalangnya tidak bertelur juga. Terus dia minta saran kepada temannya melalui chatting, lalu temannya menyarankan memberikan air yang banyak. Oh ya, si ibu mempunyai 2 orang anak yang bernama Gaston dan Laura. Di rumah si ibu kedatangan pembeli yang bernama Brian. Dia akan membeli belalangnya, tapi yang diinginkan gak sesuai gitu dan gak jadi beli. Oke, next. Laura sedang melihat video temannya. Ternyata seorang cowok sedang memakan pancake yang ada belalangnya, lalu dibuang gitu aja sama mereka. Terlihat Gaston lagi kasih makan belalang yang dia pelihara di kamarnya. Belalangnya ditaruh di jarinya gitu. Pas ditaruh di jari dia, itu belalang malah gigit kutil di tangannya. Oke, lanjut. Laura dan Gaston menemani ibunya mengantar pesanan belalang. Dari kejauhan ada cowok yang di video kemarin. Laura mau ngelabrak nih cowok ceritanya. Terus dia bilang merasa tersinggung dengan video yang dia buat. Lalu mereka pun berdebat nih. Dan dia malah menghina ibu Laura dan ayahnya. Tinju-tinjuan deh tuh mereka. Untungnya ibu Laura datang dan mereka pun pulang. Sampai di rumah, Laura kesel dan marah-marah, terus ribut deh sama ibunya. Kemudian ibunya datang ke kamar untuk mengkompres lukanya. Kemudian ibunya bilang kalau stok belalangnya terjual habis, dia akan memulai bisnis dan tempat tinggal baru. Lalu terlihat mereka semua sedang bermain kartu bersama dan ada seekor kambing peliharaan mereka bernama Huget. Besoknya, Laura mau melabrak cowok yang kemarin nih. Cuman mau bilang kalau dia akan pergi sebulan lagi dan dia tak akan melihat wajahnya. Oke, next. Si ibu melayani pembeli dan saat dicicipi belalang itu agak kurus dan hanya bisa dikonsumsi oleh bebeknya saja. Terus si bapak ini bilang kalau bukan karena ditawari temannya dia nggak akan mau beli karena belalangnya nggak sesuai sama yang dia mau. Merasa tersinggung, si ibu lalu membuang bungkusan belalang yang udah dia masukin ke mobil dan gak jadi dijual. Saking keselnya, si ibu ke rumah kaca nih dan dia obrak-abrik tuh seisi rumah kaca. Dia malah terpeleset pas narik kayu dan yang terjadi... Pas bangun dari pingsannya, kaget tuh dia. Tangannya yang terluka dan berdarah digerayangin belalang gitu. Malamnya si ibu bertemu cowok bernama Karim. Dia penjual anggur gitu. Curhat deh tuh si ibu sambil nyebat. Il y a plus de protéines dans 100 grammes de sauterelle que dans 150. Bientôt il y aura plus. Setelah mengobrol, Karim ngeliat tangannya si ibu ini terluka. Tapi dia bilang kena kompor, terus pergi deh. Di perjalanan pulang, dia penasaran sama belalang di rumah kacanya. Dan pas dicek, belalangnya pada bertelur. Oke, next. Si ibu masih penasaran nih. Dia ke rumah kaca lagi. Terus ngeliat belalangnya terbang-terbang gitu, nggak mau diem. Lalu disodorilah tangannya yang luka kemarin ke dalam kandang. Bener aja dong, tangannya digigitin gitu sama para belalang. Saat malam hari, belalangnya berisik. Terus diceklah lagi sama si ibu. Kali ini dia pakai pakaian tertutup, kayak astronot gitu. Ternyata anak belalangnya banyak banget dan jadi panen nih si ibu. Oke, next. Besoknya dia masang rumah kaca baru buat belalang yang baru pada netes. Ah bon? Pourquoi? Elles ont repris des forces nos sauterelles. Tu veux venir? Saat malam hari, si ibu lagi ngasih makan belalangnya, tapi yang dikasih malah tangan si ibu yang luka. Besoknya, si ibu mindahin belalang yang udah dipanggang, terus dia bawa ke peternak bebek yang buat dia kesel waktu itu. Saat sampai di tempat peternak bebek, lalu si ibu kasih lihat belalangnya. Si bapak itu langsung oke dan dibelinya. Terlihat ada si kakek pemburu lagi ngintip rumah kaca belalang milik si ibu.
Kemudian datang pria yang ternyata dia ini ngantri 3 botol besar berisi darah. Oke, next. Terlihat si ibu lagi racik darah yang tadi dicampur sesuatu gitu. Dan dia kasih ke kandang-kandang belalang. Besoknya si Laura lagi nyantai di rumput-rumput gitu. Datang temannya dan bilang kalau dia lihat rumah kaca belalangnya semakin banyak. Laura kesel, terus nyamperin rumah kaca, lalu dia obrak-abrik deh. Karena ngerasa berisik dengan suara belalangnya. Tiba-tiba aja, tuh belalang pada keluar kandang banyak banget. Nyerang Gaston yang ada di dalam mobil. Malah nyerang Huguet, kambingnya Gaston. Ibunya pulang nih, dan Gaston minta tolong kalau dia kehilangan Huguet karena para belalang nyerang dia. Lalu si ibu mencari kambingnya. Dan kambingnya sudah mengenaskan jadi santapan para belalang. Ya ampun, kasihan banget sih ini. Saat di rumah si ibu ngerasa bersalah, terus dia bilang tidak menemukan kambingnya. Gaston sedih banget karena kambing Huguet itu kesayangannya. Oke, next. Si ibu ngajak Laura dan Gaston ke pantai nih, biar Gaston gak sedih lagi. Di sana si ibu menyarankan Gaston ikut camping sepak bola minggu depan. Saat mereka pulang ke rumah, ada Karim dengan sepeda motor baru. Ternyata motor itu untuk Laura. Oke, next. Besoknya si ibu mau pesen darah, dan lebih banyak lagi. Tapi ditolak karena lisensinya nggak ada sebagai syarat beli darah itu. Karena darahnya nggak ada, jadi pakai darah dia deh. Malamnya nih, pas lagi nyantai, si ibu ngeliat Jackie, anjing si kakek pemburu. Nah, diajaklah Jackie ke kandang belalang. Dan dia jadi santapan para belalang. Oke, next. Gaston udah mau berangkat untuk camping sepak bolanya. Tapi hanya Laura yang mengantarnya ke bis. Laura yang curiga dengan ibunya, pulang ke rumah terus dia nemuin banyak bekas darah di kamar ibunya. Lalu disamperinlah ibunya ke rumah kaca. Dan kaget banget lihat badan ibunya jadi santapan para belalang. Langsung deh Laura kirim pesan ke Karim. Oke, Karim datang nih ke rumah si ibu, terus nanyain Laura dan keadaan si ibu. Tiba-tiba badannya lemes. Lalu dibawalah si ibu dan Laura ke rumah Karim. Terus Karim nanya deh ke Laura kenapa dengan ibunya. Ibunya denger dan langsung debat deh mereka bertiga. Terlihat si kakek pemburu datang ke rumah kaca. Dia mau cari Jackie, anjingnya yang hilang. Dari awal si kakek ini udah curiga dengan kandang belalang yang semakin banyak. Dan dia coba masuk ke dalam. Dia nemuin tali anjingnya yang lagi dikerumunin belalang. Pas si kakek senter ke atas, kemudian si ibu, Laura, dan Karim udah sampai di rumah nih. Mereka turun dari mobil. Karim penasaran dengan belalang di rumah kaca. Langsung masuk deh dia. Aduh, Karim langsung lihat mayat si kakek yang lagi dikerumunin belalang. Karim shock, langsung keluar. Dan si ibu ngelihat Karim keluar rumah kaca, langsung nanya nih ada apa. Karim pergi tanpa jawab. Tiba-tiba Karim balik lagi sambil nuangin bensin ke seluruh rumah kaca. Langsung dibakar. Pas apinya udah ngebakar rumah kaca, keluar semua para belalang banyak banget. Karim nyuruh Laura masuk nih ke dalam. Pas mereka di dalam, belalang itu saking banyaknya sampai bisa masuk. Dan Karim pun diserang. Laura kabur keluar rumah nih. Dia malah dikejar para belalang. Si ibu langsung ngejar Laura. Si belalang masih ngikutin Laura sampai ke danau. Kemudian Laura berusaha ngumpet di balon air, tapi masih diserang sama belalang. Si ibu yang ngelihat Laura diserang langsung ngeluarin pisau lipatnya, terus para belalang kepancing
terpancing sama bau darah si ibu. Terus para belalang langsung menyerangnya. Tiba-tiba hening nih. Si belalang pada mati masuk ke danau. Lalu si ibu muncul dari dalam air, ternyata dia selamat. Laura yang melihat itu senang dan langsung berenang ke ibunya. Mereka berpelukan. Lalu film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Swamp. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Langsung komen di bawah ya. Sampai ketemu di alur cerita copy paste selanjutnya. Dadah!